Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelumnya kita telah berbicara dan mengkaji penjelasan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala berkaitan dengan sikap sebagian istri yang tidak patuh kepada suami dan bagaimana solusi dan kiat untuk menghadapinya agar permasalahan tersebut tidak meruncing dan kemudian berakhir dengan perceraian. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk berpikir dari sisi yang berbeda dengan tema yang serupa, yaitu bila suami dianggap kurang setia, kurang sayang kepada istri, kurang peduli dengan istri. Allah Subhanahu wa taala menekan fala junaha lam yuslaha bainahuma wasulhu khair, dan adaptatif, kemudian win-win solution itu kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik, solusi yang terbaik. Kalau tidak kita berusaha mempertahankan ego pribadi, istri masih menginginkan agar suami perhatian seperti dulu, maka akan celaka. Suami pun ketika diminta untuk perhatian lebih atau perhatian seperti dulu pengantin baru, suami juga tidak akan mampu, tidak akan siap. Kenapa? Karena harus realistis juga. Suami pun kepada istri juga harus demikian. Tidak boleh ego. Suami mengharapkan agar istri seperti dulu ketika pengantin baru, selalu berdandan cantik, selalu berpenampilan yang menawan, padahal secara fisik juga sudah semakin tua, pekerjaan juga semakin banyak. Dulu istri pengantin baru dia hanya berpikir tentang melayani suami dan mempercantik diri. Sekarang anaknya sudah 10, harus mengajari anak-anaknya pelajaran sekolah, harus masak, harus nyuci, harus membersihkan rumah. Suami juga harus realistis, jangan ego mengharapkan istrinya tetap secantik dulu ketika dia menikahi pertama kali. Makanya Allah tekankan wasulhu khair, solusi yang harus dilakukan oleh suami dan istri dalam kondisi ini adalah menempuh win-win solution, realistis, move on. Istri tidak lagi seperti dulu. Jangan sampai suami dan istri ego terbelenggu dengan masa-masa indah yang pernah dilalui oleh mereka berdua di puluhan tahun silam. Betul, secara teori suami memang berhak untuk meminta agar istrinya selalu berpenampilan cantik, berdandan, selalu ready ketika dia butuhkan. Tetapi suami juga realistis. Dia harus sayang anak-anaknya. Dia mengharapkan agar anak-anaknya berprestasi di sekolah. Dia mengharapkan agar hidangan di rumahnya dia lezat. Dia mengharapkan rumahnya rapi, mengharapkan pakaiannya selalu bersih dan ready setiap saat ketika dia butuhkan. Ketika dia undang tamu, istri bisa menghidangkan jamuan untuk tamu. Tentu tanggung jawab istri juga sama seperti yang terjadi pada suami. Tanggung jawab istri juga semakin besar. Kalau dulu hanya melayani suami, sekarang dia harus melayani anak-anaknya. Belum lagi yang istri yang tinggal dengan orang tuanya atau dengan mertuanya. Dulu mertua atau orang tua suami bisa mandiri, sekarang masih mulai sudah sepuh, mulai tua, butuh pelayanan. Istri harus melayani mertua, orang tua suaminya sendiri. Tentu energi, tenaganya, perhatian, pikiran sudah semakin terpecah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan sendiri, wa uhdiratil anfusus syuhha. Masing-masing dari suami itu seringkali terbelenggu dengan ego pribadinya, kikir. Dia hanya bisa menuntut, dia hanya bisa meminta, tapi dia tidak bisa gagal memahami fakta yang terjadi pada pasangannya. Baik yang gagal itu suami ataupun istri. Nah, kalau kita terbelenggu dalam ego pribadi menuntut hak, maka yang terjadi adalah kehancuran. Padahal yang harus dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga harmonis, untuk senantiasa bisa mewujudkan baiti jannati di rumah tangga kita adalah kesepahaman, saling pengertian. Itu yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Dan kalau ternyata satu dari kedua pasangan ini, suami dan istri, gagal move on, gagal untuk pengertian, masih menuntut sehingga agar istri tetap berpenampilan seperti yang dulu ketika masih muda, cantik, jelita dan lain sebagainya. Suami menuntut agar istrinya melayani yang tetap maksimal walaupun istri sekarang sudah memiliki banyak tanggung jawab, banyak pekerjaan dan perhatiannya terpecah. Maka di sini kita juga harus kembali pada kondisi yang realistis. Kedua belah pihak harus realistis juga. Istri pun harus realistis bahwa dalam rumah tangga ada struktur sosial, ada tatanan organisasi rumah tangga. Suami sebagai pemimpin, istri sebagai
yang dipimpin. Maka istri harus realistis bahwa keputusan dalam rumah tangga, keinginan yang harus diprioritaskan di rumah tangga ini adalah keinginan suami, bukan keinginan anak, bukan keinginan orang tua, bukan keinginan mertua, bukan keinginan tetangga, saudara, atau yang lainnya. Tetapi istri harus sadar bahwa dia harus memprioritaskan kemauan suami. Walaupun kadang istri merasa bahwa suami ini ego banget, suaminya maunya menang sendiri. Ya, itu memang salah satu kondisi yang real. Itu real. Allah sudah tegaskan, wa uhdiratil anfusus syuha. Kadang suami itu ego, mau menang sendiri, betul. Tetapi Anda juga harus sadar bahwa Anda adalah istri. Struktur organisasi rumah tangga itu suami adalah pemimpin. Kadang-kala memang pemimpin itu menang sendiri. Anda mau jadi rakyat dalam sebuah negara, atau Anda sebagai rakyat dalam sebuah RT, kelurahan, atau yang lainnya, kabupaten, provinsi, seringkali pemimpin itu memutuskan hanya berdasarkan pertimbangan dan pemikirannya dia. Menangis sendiri katanya, maunya sendiri, ego. Itu realistis. Anda punya suami siapapun, seringkali suami itu memutuskan berdasarkan veto. Dia putuskan setelah terjadi kebuntuan, istri gagal memahamkan suami gagal memahamkan istri, maka yang terjadi apa? Veto. Suami akan menveto, menggunakan hak dia sebagai suami. Itu adalah fakta. Anda mau bersuami siapapun, Anda akan berhadapan dengan fakta ini. Karena suami Anda bukan Tuhan. Dia punya ego sebagai laki-laki. Dia punya ego sebagai pemimpin kepala rumah tangga. Itu karakter. Anda pun kadang juga gitu. Anda terbelenggu dengan ego. Nah, kalau ego ketemu ego, maka yang terjadi? Akan terjadi benturan yang keras dan terjadilah kehancuran rumah tangga. Karena itu dalam kondisi ini, istri juga harus realistis. Ini suami, dia pemimpin. Maka wajar kalau kemudian dia memutuskan berdasarkan pertimbangan dia, berdasarkan maunya dia. Dan istri punya kewajiban untuk tunduk dan patuh. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Andai aku diberi kewenangan untuk memerintahkan seorang sujud kepada sesama manusia, niscaya yang aku perintahkan adalah istri agar sujud kepada suaminya. Nabi juga kadang menggambarkan bagaimana egonya suami. Idza da'a rajul imra'atahu, kalau seorang suami itu memanggil istrinya ila firasyih, untuk berhubungan badan, padahal istri ala qatabin, dia sedang bekerja, sedang masak, atau sedang berada di atas pelana kuda, atau di atas sedang menunggang onta misalnya. Dia sudah bersiap-siap untuk menuju ke suatu tempat, sudah di atas pelana kuda, harus segera turun untuk melayani siapa? Suami. Jangan sampai istri berkata, ego sekali sih, istri sudah di atas kendaraan, sudah mau pergi, masih juga diajak berhubungan badan. Anda akan berkesan ego. Tetapi inilah realita rumah tangga. Anda harus berpikir, suami Anda sedang dalam kondisi bahaya. Kalau tidak Anda turuti, maka suami akan emosi, suami bisa terancam, terjatuh dalam perbuatan maksiat, perzinaan, dan lain sebagainya. Ini adalah satu fakta. Sehingga ego harus ada yang dikalahkan di sini. Dengan kita hidup realistis, dia adalah pemimpin. Dalam kondisi-kondisi tertentu, seringkali pemimpin memang mengedepankan ego pribadinya. Dan Anda sebagai yang dipimpin sebagai istri, realistis, oh ya, saya sebagai istri saya harus nurut. Walaupun kadang pilihannya pahit, walaupun kadang sikap suami itu terasa menyakitkan, ego berat, tetapi percayalah, Rasulullah SAW telah bersabda memberikan satu kabar gembira kepada Anda. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Kalau istri itu sudah sholat 5 waktu secara rajin, rutin, puasa Ramadan secara penuh, dan patuh pada suaminya, kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu yang manapun engkau suka. Karena memang patuh pada suami itu berat. Seringkali laki-laki itu ego, tapi disitulah nilai perjuangan wanita, disitulah nilai ibadah wanita, disitulah keberhasilan wanita ketika wanita mampu menundukkan egonya dan realistis bahwa dia adalah istri yang dipimpin oleh suami dan dia harus tunduk dan patuh dalam segala kondisi. Walaupun kadang pahit, walaupun kadang menyusahkan, walaupun kadang menyesakkan hati, tapi ketika Anda mampu mengalahkan semua itu dan mengedepankan kepatuhan kepada suami selama bukan dalam hal yang maksiat, Allah tidak akan lupa.
itu tidak akan pernah sia-sia. Allah akan catat itu sebagai suatu amal ibadah yang sangat besar, yang menjadikan Anda, mengantarkan Anda kelak di hari kiamat masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang Anda suka. Subhanallah. Karenanya realistislah bahwa struktur organisasi rumah tangga memang mengharuskan Anda dipimpin, dia adalah yang memimpin Anda. Karena itu kedepankan, prioritaskan suami Anda dibanding yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengantarkan kita sampai pada satu kondisi baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku, itu betul nyata dalam rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.